Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2915. Formasi kolam air ini telah ada selama lebih dari 2 juta tahun. Bahkan ada formasi lain di Gunung Bambu. Semua itu dipadatkan oleh Yaner yang disebutkannya. Itulah formasi reinkarnasi yang sesungguhnya. Dulu aku bodoh, tapi kau sungguh cantik, dengan pencapaian yang lebih dalam rune dan formasi. Kau memadatkan formasi dan meninggalkan segala macam hal di Gunung Bambu ini. Kata lelaki tua itu. Sulit membayangkan orang seperti dia akan tersentuh. Terlebih lagi, dengan perasaan yang mendalam, ia akan meneteskan air mata. Setetes air mata jatuh dan mendarat di rerumputan. Dalam sekejap, bunga-bunga di sekitarnya bermekaran. Adapun rerumputan itu, ia berubah menjadi makhluk langit dan bumi, memiliki kecerdasan spiritual, dan bahkan memiliki kerajaan kaisar. Jika ada seseorang di sini, mereka pasti akan terkejut. Cici. Saat ini, rerumputan bergoyang dan berubah menjadi telapak tangan, mencoba menghapus air mata lelaki tua itu. Sudah lebih dari 2 juta tahun, mencari dan mencari, entah berapa lama, tapi lelaki tua itu mendesah, seolah berbicara pada rumput, tetapi juga seolah berbicara tentang dirinya sendiri. Lebih dari 2 juta tahun yang lalu, Xian meninggalkan banyak formasi di sini. Formasi lain telah dihancurkan oleh lelaki tua itu. Saat itu, formasi-formasi itu hancur dengan sangat cepat. Beberapa formasi bahkan dapat dihancurkan dalam waktu setengah jam. Ini adalah formasi terakhir di hadapannya. Lelaki tua itu telah terdiam di sini selama 300.000 tahun. Bukan berarti ia benar-benar tidak bisa menghancurkannya. Hanya saja ia enggan menghancurkannya dengan sepenuh hati. Sekali hancur, rasanya ia tak akan pernah memiliki penopang dalam hidupnya. Selama 2 juta tahun, aku linglung, tak mau memahami, tak mau menghancurkannya, tetapi anak itu secara tidak sengaja datang ke sini dan menghancurkan formasi ini. Mungkin ini takdir. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Ini juga menunjukkan apakah aku harus pergi dari sini. Kata lelaki tua itu, bambu kecil yang kita tanam kini telah lama menjadi kaisar surga. Ia bisa saja bereinkarnasi, tetapi ia tidak ingin melangkah ke tingkat itu, hanya karena aku berkata bahwa setelah bereinkarnasi, aku akan membiarkannya pergi dari sini dan mengejar kebenaran surga dan bumi. Petik 2. Bambu ini juga kupersembahkan untukku dan telah bersamaku selama lebih dari 2 juta tahun. Gumam lelaki tua itu. Di sini, semuanya tampak hening. Segala sesuatu di dunia tak dapat menembusnya. Kini, lelaki tua itu memadatkan sebuah sosok dengan kekuatannya. Wanita berbaju hijau itu sungguh cantik. Kini, di puncak Gunung Zushan, Zhu Tiandi menggerakkan tubuhnya dan duduk di kursi utama kehampaan. Di sekelilingnya, Master Rune Tianyuan, beberapa orang kuat Zushan, dan bahkan banyak makhluk sakti, semuanya menemaninya. Kehampaan sedang mengadakan perjamuan. Pemandangan ini saja sudah membuat banyak praktisi terkesima. Terima kasih atas kedatangan kalian semua, tetapi aku sudah tua, dan tidak penting apakah ini ulang tahunku atau bukan. Jangan tunda urusan kalian. Mari kita mulai pemilihan Tianyuan. Zhu Tiandi berbicara, nadanya sangat tenang, seperti orang tua di sebelah. Namun, semua orang merasakan aura yang baru saja muncul. Ini adalah Tiandi kuno. Tidak banyak Tiandi yang bisa melawannya. Setelah selesai berbicara, Master Rune Tianyuan membungkuk dan berkata, karena Kaisar Langit telah berkata demikian, mari kita mulai seleksi. Dengan mata mereka terfokus, seorang pria paruh baya berdiri dari puncak Gunung Bambu. Auranya menarik banyak orang. Puncak Kaisar Langit, di Tianyuan, bahkan jika itu seorang diaken benar-benar selevel ini. Melihat diaken yang mengenakan pakaian Tianyuan, banyak orang terkejut. Hari ini, seleksi di Tianyuan sedang berlangsung. Karena Anda di sini, Anda harus tahu bahwa hanya ada 5 tempat untuk seleksi ini. Di Zushan, ada area bernama Ilusi Hutan Bambu, yang diringkas oleh Zhu Tiandi sendiri. Anda melangkah ke dalamnya, dan 5 orang pertama yang keluar dapat memasuki Tianyuan kami. Diaken Tianyuan berbicara, seleksi semacam ini tidak memiliki terlalu banyak aturan. Setelah mendengar ini, sebuah cermin besar muncul, memantulkan pintu masuk yang besar. Pada saat ini, banyak orang bersemangat dan ingin menjadi yang pertama masuk. Diaken Tianyuan melirik seorang penatua Zushan. Melihat penatua itu mengangguk, diaken itu berkata, sekarang, Anda bisa masuk. Swiss, Swiss, Swiss.
Mendengar ini, satu demi satu sosok tiba-tiba bergerak dan langsung melangkah masuk. Nan Wen, Liu Xin, dan yang lainnya tidak terburu-buru. Liu Xin memfokuskan pandangannya dan melihat sekeliling, Tuan. Zhou Wentong, kenapa dia tidak muncul? Lagi pula, Zhou Wentong berasal dari Gunung Wuyun, Sekte Samsara. Dia mungkin tidak terlalu tertarik dengan kuota Tianyuan, kata Nan Wen. Mendengar ini, Liu Xin menghela napas, tetapi melangkah maju. Bas! Nan Wen dan yang lainnya mengikuti. Namun, ketika memasuki ilusi ini, mata mereka menatap Lin Yan, "Nak, kami menunggumu di dalam." Seleksi ini tidak menyebutkan aturan lain, jadi, hehe. Tatapan dingin melintas di mata mereka. Jelas, ada niat membunuh. Tapi Lin Yan sangat meremehkan. Dia memfokuskan pandangannya dan langsung melangkah masuk. Ketika semua orang masuk, di kehampaan, seorang tetua di Zushan menatap Master Rune Mu Qianshan dari Tianyuan dan berkata, ini adalah hari ulang tahun Zhu Tiandi, dan tidak mudah untuk membunuh hari ini. Ilusi ini telah mengatur beberapa kekuatan sebelumnya. Bahkan jika ada sungai darah di dalamnya, tidak ada yang akan benar-benar mati. Kaisar surga itu penyayang. Seharusnya begitu. Bakat-bakat dunia saling bersaing, dan takkan ada sungai darah yang sesungguhnya. Mu Qianshan dari Tianyuan tertawa. Ilusi tetaplah ilusi. Begitu kau memasukinya, ia tak lagi nyata. Bahkan jika terjadi bencana pembunuhan, ia bisa dijamin takkan mati. Mari kita lihat apakah akan ada seorang jenius di dalamnya. Dalam kehampaan, Kaisar Bambu berbicara, matanya terpaku, dan tiba-tiba sebuah gambar muncul, yang merupakan segalanya dalam ilusi. Meskipun ia berada dalam kehampaan, ia masih bisa melihat segalanya dalam ilusi. Wus! Namun pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Kedatangan sosok ini mengejutkan banyak praktisi. Gunung Wuyun, Zhou Wentong. Banyak orang memusatkan perhatian mereka dan sangat terkejut. Dia benar-benar datang ke sini. Zhou Wentong Junior, beri hormat kepada Kaisar. Pada saat ini, Zhou Wentong berada di puncak Gunung Bambu, dan kemudian membungkuk ke kehampaan. Meskipun ia lahir di Gunung Wuyun, yang merupakan sekte reinkarnasi, ia juga tahu bahwa Gunung Bambu ini jauh dari sesederhana kelihatannya. Kaisar Bambu bukan hanya seorang kaisar surgawi. Kaisar Bambu tersenyum, dengan murid sepertimu di Gunung Wuyun, kehidupan ini pasti akan bersinar. Terima kasih atas pujiannya, Kaisar. Zhou Wentong berbicara. Segera, ia menggerakkan tubuhnya dan menatap ilusi itu. Wus! Di bawah perhatian semua orang, ia benar-benar melangkah langsung ke dalam ilusi. Ini mengejutkan banyak orang. Sungguh, ternyata benar. Zhou Wentong sangat ingin berpartisipasi dalam seleksi Tianyuan. Berdasarkan bakatnya, ia bisa saja masuk ke Tianyuan lebih awal, tetapi ia tidak ingin dikritik oleh dunia. Sekarang ia bersaing untuk kualifikasi ini di hadapan dunia. Dalam hal ini, seleksi ini sangat menarik.